underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, seorang guru SMA di Bengkulu terancam buta setelah matanya diketapel oleh orang tua siswa. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan ya. Jangan-jangan ini adalah salah satu perbuatan dari orang tua murid yang mengakibatkan kerugian di dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Sekarang kan kita ketahui bahwa mutu pendidikan di Indonesia itu termasuk yang sangat jelek, ya. Kalau di negara ASEAN ya mungkin paling bawah deh, ya. Jadi ini nggak karuan ini, ya. Terbukti kan. Orang-orang kan pada heran ini, kenapa dulu pendidikan Indonesia yang bagus, kita ingat nggak tahun 50-an sebelum 60-an itu kan Indonesia waktu itu masih bersahabat dengan Malaya ya. Sebelum namanya Malaysia ya. Betul. Itu kalau Malaya itu baru merdeka dari Inggris, terus dia masih nggak punya tenaga guru. Betul. Nah, Malaya yang sekarang Malaysia itu sudah sadar bahwa pendidikan itu penting. Maka dia berusaha sedemikian rupa untuk mendatangkan guru. Nah, kebetulan di sana kan mayoritas kan bahasanya Melayu. Betul. Walaupun sekarang Melayu dan Inggris ya. Itu yang bisa membantu Malaya itu ya Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kan mirip dengan bahasa Melayu. Betul. Maka waktu itu luar biasa, Indonesia itu mutu pendidikannya top, memberi pendidikan tenaga guru kepada Malaysia. Sekarang terbalik. Lah, kita juga heran kenapa kok ini bisa terjadi ya. Yang dulu mutunya baik, sekarang kok bisa tidak baik, ya. Ada yang ngomong bahwa kemungkinan kurikulum Indonesia yang terlalu sering berubah-ubah. Apakah betul terlalu sering? Sepertinya ya. Dulu SMA, ya, pembagian kelas itu dilakukan. Kelas 2 ada yang namanya IPS, IPA, jurusan eksakta sama non eksakta, ya. Sebelum itu tidak ada pembagian, betul? Nah, setelah itu ya terjadi macam-macam lagi lah ya. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu, ya. Nomor 2 kan ya sikap-sikap dari guru-guru kita ini agak kurang baik ya. Artinya hatinya itu kurang kuat kalau menghadapi kenakalan murid-muridnya, ya. Juga kalau memberikan nilai-nilai itu sering dikatrol, ya. Nah, yang minta dikatrol siapa? Sepertinya juga pimpinan-pimpinan di atas kepala sekolah itu, ya, karena penilaiannya seorang kepala dinas pendidikan di daerah itu kinerjanya ditentukan ya berapa nilai rata-rata ujian dari sekolahannya yang ada di bawah lingkungannya tadi itu, ya. Nah, demi supaya kinerjanya dinilai positif, maka sering kan kita dengar nilai rata-rata untuk kenaikan kelas atau lolos ujian negara, ya, itu juga berapa, ya. Tidak usah pakai 6 sudah lulus. Ya, jadi berlomba-lomba meluluskan muridnya 100%, tapi bukan dari mutu pendidikannya, tapi dari mengkatrol nilai. Ya. Nah, kenapa kok nilainya pendidikan pada tidak bagus? Nah, salah satu faktornya kan guru di dalam memberi pelajaran itu kurang tepat pola-polanya. Ya, salah satu pola yang paling tepat itu kan yang namanya punishment sama reward untuk murid. Kalau muridnya kerjanya bagus, dikasih pujian. Tapi kalau kerjanya jelek atau hasil sekolahnya jelek kan harus kena hukuman. Nah, ini jangan-jangan ada masalah, terbukti dengan kejadian orang tua murid yang mengkatepel seorang guru kan di Bengkulu kemarin tadi itu. Betul. Ya, ceritanya kan murid itu kan kedapatan merokok di lingkungan sekolahan. Betul. Nah, sekarang ada ketentuan dari
sekolahan, di mana-mana juga lah itu, bahwa murid itu tidak boleh merokok Ya. di dalam sekolahan. Betul. Nah ini kok dia ngerokok, maka murid tersebut ditegur, Ya. ditegur, diberi sanksi, macam-macam lah ya. Saya kira juga ini adalah langkah yang paling betul yang dilakukan oleh guru. Nah sekarang anaknya ini komplain sama orang tuanya bahwa dia telah mendapat hukuman dari guru tersebut. Ya. Maka orang tuanya datang ke sekolahan tuh marah. Karena mungkin nggak punya ilmu macam-macam, punyanya cuma ketapel ya. Jadi gurunya itu diketapel, kepalanya kena matanya. Sekarang matanya bisa jadi buta. Ya. Nah ini gimana? Nah ini adalah salah satu penyebab. Jadi guru-guru juga takut memberi hukuman atau memberi sesuatu yang keras kepada anak didiknya karena orang tuanya ini sering-sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi ini orang tua ini harus dapat hukuman. Ya, hukuman ini nggak bisa dikompromikan. Ya, kalau ini sempat dimediasi terus ya udah minta maaf saja. Maka dunia pendidikan di Indonesia akan hancur lagi. Ya, jadi guru kali ini harus berpegang teguh. Yang mediasi itu juga harus berpihak kepada dunia pendidikan. Orang tua yang tadi main ketapel tadi itu harus masuk penjara. Ya, agar supaya dunia pendidikan di Indonesia ini bisa berlangsung dengan lebih baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.